Saya juga adalah firman yang menjadi daging. Matius 4:4, manusia berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, lu mau kemana? Bahkan Ya, kalau itu betul. Itu masuk akal. Saya Nah, ikut, saya ikut pola pikir sekarang Anda coba lihat. Coba Anda lihat. Sabar. Tunggu. Menurut saudara, apa yang keluar menjadi sperma Daud itu ciptaan atau bukan? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma versus siapa itu Agung pendeta On bukan pendeta mengaku pendeta ya, yang menginjili ayam, menginjili burung, ya, menginjili biawak. Ini orang sedeng nih, orang bukan pendeta pun mengaku pendeta. Baik kamu simin, demikian videonya. Sekarang coba saya tanya sama Bang Gabriel. Jadi aku tadi itu merujuk ke siapa? Menurut Bang Gabriel itu merujuk ke siapa? Ya, kita memahami dulu bahwa ini dituliskan oleh Salomo. Ya, oke. Jadi aku tadi merujuk ke siapa? Makanya saya tanya kepada abang kan lebih memahami ini. Nah, Iya, kalau Abang Gabriel saya tanya, itu aku tadi merujuk ke Yeshua Mesias. Makanya sabar dulu, kita ke situ Bang. Abang ini kan konteksnya bahwa abang lebih memahami, ya kan, teks ini. Nah, menjadi pertanyaan saya, parameter apa, ukuran apa yang abang pakai sehingga menurut abang ini merujuk kepada Yesus Kristus? Apakah ini sebuah nubuatan? Ya nubuatan dong. Semua isi kitab itu nubuatan. Maksudnya penggenapan apa? Kalau ini adalah nubuatan, maka penggenapannya harus ada, Bang. Kenapa harus penggenapan? Kok lari ke penggenapan? Itu maksudnya ke apa? Nubuatan itu harus ada penggenapannya. Kok nubuatan tidak digenapi berat? Jadi kalau hari pertama Allah Sang Esa itu menciptakan langit dan bumi, ada penggenapannya. Nah, harus ada penggenapannya. Saya kan tanya. Enggak, saya tanya balik. Kan? Saya tanya balik. Abang terjebak sendiri kan? Loh, kok terjebak? Siapa yang terjebak? Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana penggenapannya? Ini adalah sebuah nubuatan. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Penggenapannya di mana? Penggenapannya. Ya, jadi kalau hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, penggenapannya di mana? Di mana penggenapannya? Abang sendiri yang bilang tadi bahwa ini adalah nubuatan ketika saya tanya. Itu menjadi parameter abang. Nah, nubuatan itu harus ada penggenapannya. Semua isi tulisan di Bible itu nubuatan apa bukan? Ya memang tidak semuanya nubuatan, tapi kan tadi abang berdalih bahwa ini adalah tidak semua nubuatan. Makanya saya tanya penggenapannya di mana dari nubuatan teks ini. Tidak abang semua bisa jawab kan? Loh, gimana Anda bilang tadi tidak semua isi Bible, tidak semua nubuatan? Yang sudah terjadi ditulis di kitab dulu, abang. Jadi karena abang lari ke nubuatan. Maksudnya apa? Ke nubuatan itu maksudnya apa? Kok jadi bingung? Gini gitu, Bang, kita kembali ke awal. Sekarang gini aja, kita bernalar aja. Kita kembali ke poin. Aku tuh merujuk siapa menurut Bang Gabriel? Nggak usah kemana-mana dulu gitu loh. Nggak usah panjang kali lebar gitu loh. Bingung kita, nggak usah muter-muter. Sekarang aku itu huruf kecil, ya kan? Udah Bang baca kan?
23 sampai 30. Nah, kita ke situ aja dulu, nggak usah muter-muter. Pening nanti kita. Nggak bekerja, Ya, kalau memahaminya kita ke perikopnya dulu. Lah, Tentang oke, abang wejangan baca. hikmat. Coba abang jelaskan wejangan hikmat. Ya, abang baca perikopnya, satu perikop, silakan abang baca. Setelah abang baca, sekarang saya tanya, aku tuh menurut abang, setelah abang baca perikopnya, merujuk ke siapa? Itunya. Kita bahas di situ, jangan kemana-mana. Jangan ke pengenapan, ini bingung kita loh. Itu kan saya mengikuti narasi abang. Ya ampun, kok lari ke narasi. Amsal 8 bukan narasi loh. Gimana sih? Enggak, saya nggak bilang Amsal 8 itu narasi, tidak. Ya udah, kita nggak usah kemana-mana, ke narasi, ke apa, nggak usah. Kita ke poin itu aja dulu. Makanya tadi saya Aku tadi merujuk kemana? Abang dari tanya saya. awal, Sekarang gini, abang dari tanya awal saya. kan, Ya gitu ampun. loh. Sekarang abang tanya saya, aku tuh merujuk ke siapa? Saya bilang itu Yesua Masia, Yesus. Nah sekarang Makanya saya balik. tanya kan, parameter apa yang abang pakai? Ya ampun, kok ke parameter sih? Gak usah kemana-mana. Bukan kemana-mana, itu cara kita memahami teks ini. Ini sekarang nggak perlu ke parameter dulu, nggak perlu kemana-mana. Pening. Kita bahas di situ aja. Itu aku merujuk kemana menurut Bang Gabriel. Mau Bang Gabriel mau parameter kayak apa? Sekarang langsung aja jawab. Itu aku merujuk kemana? Udah, titik. Gitu aja, udah, nggak usah ke parameter apa segala macam. Merujuk kemana? Aku tadi merujuk ke siapa? Udah, titik. Jawab aja gitu loh. Salomo kah, Yesua kah, Amasia kah, Hikmah, oh jangan kah, siapa? Gitu aja. Nah, kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka ada pertanyaan yang lain, Bang. Apa pertanyaannya? Apakah firman itu diciptakan? Kok lari ke firman ciptakan? Gimana sih? Di dalam teks perjanjian baru, Yesus itu sebagai apa? Firman yang diutus Allah kan? Abang memahami satu konteks, tidak boleh meninggalkan konteks yang lain, Bang. Kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka saya akan bertanya, apakah Yesus yang adalah firman itu diciptakan Allah sejak semula? Jadi Allah menciptakan firman-Nya, apakah seperti begitu? Bagaimana? Nah, gini Bang, bila teks ini Salomo 8 ayat 22 ini, ya kan Bang, merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Jika ini merujuk kepada Yesus, berarti apakah Allah mau Abang mau katakan bahwa Allah menciptakan firman-Nya? Jadi firman Allah itu apakah diciptakan oleh Allah itu? Ya jelas. Semua Allah Jadi yang Allah ciptakan, dia menciptakan sumber. firman-Nya sejak semula. Karena dia segala sumber. Dia sang sumber itu. Firman itu artinya kecerdasan intelektual Allah. Apakah Allah menciptakan kecerdasannya? Dia sang sumber, brother. Allah Sang Esa itu sang sumber segalanya. Firman dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah atau tidak? Gimana? Firman Allah dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah atau tidak? Terpisah. Itu tenaga aktif Allah. Tenaga aktifnya, Roh Kudusnya, tenaga aktif. Seperti analoginya kalau dia mengatakan di hari pertama, jadilah langit dan bumi. Jadi itu menurut Abang firman dengan itu tenaga aktif. Firman dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisahkan, terpisah. Begini loh, brother. Hari pertama dia menciptakan langit dan bumi. Itu firman, itu firman Allah. Seperti tenaga aktif gitu. Jadilah langit dan bumi. Iya, jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan apanya? Ya, dengan firman-Nya, dengan tenaga aktifnya. Dengan firman-Nya. Jadi Abang mau bilang bahwa firman dan Allah itu terpisahkan? Yo iya dong.
terpisahkan gimananya? Sedangkan Tenaga firman itu aktifnya. ada di dalam hakikat Allah itu. Hakikat saya nggak ngerti, Bang. Nggak ngerti saya Nah, berarti hakikat. abang ini bukan, berarti abang ini bidat. Loh, seserah Anda bilang saya bidat. Memang begitu, banyak yang bilang saya bidat. Denom saya banyak yang bilang saya bidat. Berarti abang Tapi ini saya pelajari benar. sealiran dengan Kebenaran. Mikana itu. Mikana, kamu bilang Mikana yang sudah berubah. Awalnya Mikana tidak mengatakan saya bidat, Bun. Tanya sama Mikana. Awal-awal itu sudah lama kali. Lalu kenapa? Saya nerangkan ini sama beliau. Maka saya dibilang bidat. Di Amsal 8 saya dibilang bidat. Begitu saya buka Amsal 8:3 ini, saya dibilang bidat sama Mikana. Biar Anda tahu. Iya, misalnya gini bang, kalau Lama saya kenal sama Mikana, sudah lama bro, sudah lama. Saya Iya, buka begini, saya Bang. kasih tahu Amsal 8:3, dibilangnya saya bidat. Kenapa Mikana sekarang berubah? Gini bang, Amsal 8 ayat 22 sampai 23 dan seterusnya. Jika ini merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Karena Allah tidak menciptakan firman. Firman itu sejak semula sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Bukan Ya, terus? firman dengan Allah terpisah, bukan. Itu pemahaman yang salah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Itu berdasarkan teks yang ditulis oleh Musa. Bukan firman-Nya itu Musa? terpisah dari Allah. Loh, Anda bilang oleh Musa, jauh itu fasenya bro. Ah, ya ampun. Kemana Ya bro? astaga, kejadian itu ditulis oleh siapa? Apakah oleh tangan Allah itu sendiri? Iya, tapi fase Nabi Musa jauh dengan penciptaan hari pertama bro. Jauh Yang sekali. aduh abang ini, yang saya katakan penciptaan di dalam kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Benar apa tidak? Siapa penulis kitab Kejadian? Ya, Siapa yang menulis? iya, tapi itu fasenya Iya, jauh siapa? bro. Namanya siapa? Gak ada hubungan dengan firman tadi yang Anda bilang itu hakikat. Gak begitu dia nalarnya. Itu doktrin udah. Doktrin itu buatan manusia, hasil konspirasi di abad ketiga yang ditutup-tutupi karena punya Iya, kepentingan kita banyak luruskan dulu orang. yang tadi kitab Kejadian itu ditulis oleh siapa, Bang? Tentang penciptaan itu, apakah oleh tangan Allah sendiri, oleh malaikat, atau oleh Musa? Diselesaikan dulu Amsal 8 tadi. Amsal 8 kata Mana aku, jadinya? Pening aku mutar-mutar. aku itu Nah, merujuk sekarang kepada saya siapa? tanya sama Suma. Menurut Bang Suma, ini ditujukan kepada siapa? Itu hikmat. Menurut tradisi Ditujukan gereja, kepada siapa? itu Saya ditujukan, nggak tanya hikmat. ya itu ditujukan kepada Yesus. Kepada Yesus. Ya. Dalam perjanjian baru, Yesus itu firman yang menjadi daging, betul? Tidak ada masalah. Saya juga adalah firman yang menjadi daging. Matius 4:4, manusia berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi- lu mau kemana? Bahkan Ya, kalau itu Anda betul. Oke, Itu masuk oke, akal. Saya Nah, ikut, saya ikut pola pikir sekarang Anda Anda. coba lihat. Coba Anda lihat. Sabar. Tunggu. Menurut saudara, apa yang keluar menjadi sperma Daud itu ciptaan atau bukan? Sabar dulu, kita ke situ, Bang. Kita luruskan dulu yang enggak tadi tentang bahwa Bang Suma itu firman Allah. Karena berdasarkan Roma 1 Loh, nomor kok lari? 3. Bukan lari. Ya Berdasarkan udah, Roma kalau 1. gitu kita luruskan itu dulu. Roma Bahwa 1 Abang- nomor Bang 3, Suma Yesus mengklaim. itu berasal dari Jangan dulu sperma kita ke Daud. situ, Bang. Ayo, Kita selesaikan dulu yang satu ini, baru kita apanya? ke situ. Yang mana? Tadi kan Bang Suma mengklaim bahwa Apa itu? abang ini juga adalah firman yang menjadi Berdasarkan daging, betul? mulut Yesus. Yesus yang mengatakan itu kok. Bukan saya. Matius 4:4, Yesus berkata manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Bang Suma ini juga Konteksnya adalah beda, firman. Bang. Kok Ya, konteks astaga. berbeda? Loh,
Kok konteks berbeda? Yang dimaksud oleh Yesus itu, setiap manusia itu bukan hanya hidup dari makanan doang, tetapi hidup harus berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, Yesus ini, Maria ini hamil karena berdasarkan firman Tuhan atau bukan? Jangan dulu lari ke situ, ke Bang Suma Setiap dulu. ada yang membuat Anda itu Mau keselap, menghindar kan? jangan lari kemana, jangan lari kemana. Pertanyaan saya, apakah kehamilan Maria ini berasal dari firman Tuhan atau hamil sendiri tanpa ada Sabar dulu, firman kita Tuhan? kita ke klaimnya Bang Suma dulu, bahwa Bang Suma adalah firman yang menjadi Itu daging. pengakuan Mari kita buktikan. Yesusnya, hei Candoleng, itu pengakuan Yesus. Setiap Apakah Yesus manusia, mengakui- setiap Oke, manusia apakah itu pengakuan Yesus berasal bahwa dari Suma firman adalah yang firman yang keluar. menjadi daging? Loh, lalu dari apa saya ini, dari apa kalau bukan dari firman? Saya menjadi manusia ini karena apa? Karena firman. Kita Semua berbicara apa? tentang konteks dengan Yesus sama Bang Suma Apanya itu kau beda ini? jauh Bang. Otoritas Bedanya yang di berbeda. mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Oke. Yesus berasal dari Oke. firman. Bang Suma berasal dari firman. Bedanya di mana? Oke. Oke, Bedanya apa? di mana? Ah, Bedanya di mana? Oke. Iya, di Bisa mana? tidak Bang Suma membangkitkan orang mati? Silakan. itu mah pekerjaan karena diberikan kuasa kepadanya. Yesus Ya, itu berkata, dengar, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bisa berbuat karena dia diberi kuasa. Saya pun kalau diberi kuasa Betul. bisa kupindahkan biji sakarmu itu ke dagumu menggantung. Nah, Kalau saya itu diberi kuasa. masalah perbedaannya di situ. Iya, Anda sendiri yang jawab. Sekarang kalau Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk membangkitkan orang mati, saya bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kebetulan aja Yesus yang diberi kuasa, bukan Bang Suma. Betul. Masalahnya sekarang ente itu menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, padahal Yesus itu ciptaan Tuhan. Rusak Anda ini, rusak. Yes, Kalau yes, Anda benar, yes. Kalau Anda baca Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo. Bang Gabriel pakai nalar Bang, pakai nalar pakai Bang. otakmu, Logikanya bekerja, pakai Bang. otak. Akal sehatnya bekerja Bang. Bekerja dong. Jangan pakai doktrin Dogma. Bang yang dibuat manusia. Betul. Doktrin dibuat manusia di abad ketiga. Ayo. Ya, yang dicucup-cucupin sampai detik ini berkembang doktrin itu. Sekarang kalau Jangan Anda pakai mengatakan doktrin, Bang. Amsal 8 itu bukan untuk Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Salomo lebih tua daripada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebelum langit digariskan, aku sudah ada di situ. Ayo, siapa itu? Enggak lah Bang Juma, lebih tua Salomo daripada Adam kalau gitu. Nah itu dia, apalagi Yesus. Ayo. Nah, Masih mau aku gak datang usah ke besok? Adam deh. Abraham lebih tua dong Salomo daripada Abraham. Ibrahim jauh kali pastinya, nggak masuk akal di Nggak situ. masuk akal, rusak akal, meleleh. Sekarang Rusak kalau Anda sejarah. inilah lucunya saudara Gabriel. Nama aja keren, tapi isi kepala enggak. Ayo dong. Pikiran saya Yang mau jujur. bertanya di mute-mute. Bertanya. Ayo silakan, gencarkan Takut ketika saya pertanyaanmu. bertanya. Saya kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. Silakan. Mulai pertanyaan pertama. Oke. Silakan. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas sirotol mustaqim. Betul apa enggak? Ya. Ya, betul. Artinya tunjukilah kami di jalan yang lurus. Betul? Iya, betul. Apakah itu perkataan Allah? Iya, benar. Berarti Allah ada di jalan yang sesat. Lah, kenapa bisa? Loh, kalau itu adalah otoritas tertinggi, maka dia harus mengatakan bahwa akulah jalan yang lurus, bukan Oke, saya tunjukilah jawab. kami jalan yang lurus. Oke, saya jawab. Boleh? Silakan. Oke, jadi gini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini, tujuannya apa? Untuk menerima Al-Quran, agar Al-Quran ini disampaikan kepada manusia, bukan agar Al-Quran ini disampaikan kepada Tuhan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, bukan dikatakan litubayyina ilallah.
tapi linnas manuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku berikan Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah, agar kau ajarkan manusia untuk sebagai bimbingan manusia agar hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada manusia itu lebih baik. Itu Quran. Al-Fatihah itu bukan untuk Allah, Al-Fatihah itu untuk manusia, agar manusia berdoa kepada Allah. Sama doa Bapa kami, Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berarti Bapak berdoa gitu. Berdoa kepada Bapak yang mana lagi? Coba pakai nalar. Jangan kau menggunakan nalarmu hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi terkait dengan kebenaran kamu tidak bisa tahu, tidak menggunakan nalar. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Manusia yang disuruh membaca ayat itu agar manusia tahu caranya berdoa kepada Tuhannya. Sama seperti seorang ibu yang mengajarkan anak bayi memanggil ibu. Apa kata ibu kepada anak bayi? Ayo sayang, panggil ibu, ibu, ibu. Ayo sayang, panggil ibu dong, ibu, ibu. Jadi si ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu, bukan ibu memanggil ke anaknya dengan panggilan ibu. Begitu cuplis. Ada lagi, pertanyaan kedua, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut Gurunda, lanjut. Oke. Pertanyaan kedua, Siapa penulis surah Al-Fatihah? Al-Quranul Karim dihafalkan oleh para sahabat dan dituliskan juga oleh para sahabat. Al-Quran menjelaskan kemudian Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran kepada keempat sahabatku, di antaranya Said. Al-Quran berarti cakupannya adalah Al-Fatihah. Paham? Yang saya tanya, penulis surah Al-Fatihah itu Sudah spesifiknya ku katakan siapa? tadi, sudah saya katakan tadi. Siapa namanya? Namanya Al-Quran sudah disampaikan kemudian oleh para sahabat, dan legitimasi para penulis Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Husu Al-Quran min arba'ah. Min Abdillah, dari Abdillah bin Mas'ud, min Salim, min Mu'az bin Jabal, min Ubay bin Ka'ab. Tuh, jelas tuh. Dan mereka para sahabat mendapatkan legitimasi dan mendapatkan validasi dari Rasulullah Muhammad SAW berupa hafalan dan juga berupa tulisan. Jelas kan? Ayo. Pertanyaan ketiga. Bang tidak menyebutkan secara spesifik siapa penulis surah Al-Fatihah itu. Al-Quran itu Al-Fatihah bukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah Yang kalau selalu saya tanya spesifiknya surah Al-Fatihah itu ditulis oleh siapa? Al-Quran Rasulullah justru gila orang ini. Al-Fatihah itu masuk Al-Quran enggak? Siapa nama penulis surah Ku Al-Fatihah? tanya dulu samamu. Al-Quran itu termasuk Al-Fatihah enggak? Ya iya, termasuk. Nah, terpisah dengan sekarang surah-surah yang ketika lain. Anda bertanya siapa yang menuliskan Husu Al-Quran min arba'ah, berarti Rasulullah minta kepada umat Islam menerima Al-Quran itu dari hafalan, dari tulisan para sahabat. Siapa sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu mereka keempat orang ini mendapatkan ijazah, legalitas formal, legalitas resmi yang baku kepada keempat sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran sebagai kapasitas yang mereka punya sebagai oknum sahabat yang memiliki keilmuan yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Jelas? Pertanyaan ketiga, silakan. Secara spesifik Bang Ini kalau 1000 pertanyaan banyak kali nih Bang, 1000 pertanyaan. Saya kasih 1000 pertanyaan. Yang penting jangan dongots, jangan bahlul, oke? Jangan dongots, jangan bahlul. Bertanya, ini baru 3, ini baru ketiga, baru 2 pertanyaan lo. Yang saya minta spesifiknya siapa penulis Saya surat sudah Al-Fatihah menjelaskan itu? samamu wahai manusia bahlul.
Ya udah sebutkan namanya saja, namanya aja. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Artinya penulis surat Al-Fatihah itu anonimus. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu tradisinya ada dua, cuplis. Yang pertama hafalan, yang kedua tulisan. Ketika Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah, itu sudah mencakup ketika dikatakan Al-Quran. Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas dan seterusnya, tuyul. Bertanya aja sulit kau ini. Abang ini sebenarnya mau menghindar dari pertanyaan saya. Saya sudah menjawab, kamu yang tidak memiliki kapasitas untuk menampung jawaban saya, cuplis. Yang saya minta itu spesifik namanya siapa, nama penulis surat Al-Fatihah Sudah itu. dijerangkan dari tadi, Mas Ud. Siapa namanya? Siapa dari empat nama yang Anda sebutkan itu siapa? Astagfirullahaladzim. Keempat-empatnya itu adalah penulis Al-Fatihah, kampret. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ada orang bodoh bahlul kayak gini. Ketika kamu bertanya tentang Islam, kamu sangat kritis. Ketika kamu dijelaskan tentang Bible, kamu tidak pakai otak. Pertanyaan ketiga, cepat. Oke, pertanyaan ketiga. Ya, Surah Al-Ahzab ayat 51. bacakan. Saya nggak bisa open cam, Bang. Lihat Bacakan akun aja. kecil ini, Bang. Bacakan aja, bacakan. Itu tentang Bacakan, Nabi bacakan. Muhammad mampu menggilir Bacakan. istri-istrinya. Bacakan. Jangan-jangan abang malu lagi ketika surat ini saya baca. Saya tidak malu selama yang digilir itu bukan kemudian istrimu. Kalau istrinya EGP itu halal. Paham? Masa firman Tuhan kok seperti begini menceritakan Bagaimana menggilir tentang istri-istrinya? kitab yang Anda baca di dalam kitabmu? Bersundallah. Suruhlah anakmu bersundal. Itu kitab Suruhlah Hosea. menantu-menantumu bersundal. Apa sih ini? Apa kitab Hosea? Terserah lo. Yang jelas di dalam kitab yang kau genggam itu pencabulan, biji sakar, sakar biji semua dibahas di situ. Udah kau tanyalah. yang ada Pertanyaanmu, sakar itu pertanyaanmu. di dalam Pertanyaanmu. keimanannya Bang Suma itu namanya sakir naik. Wah, menghujat ini. Menghujat ini. Penghujatan Kenapa bilang ini. sakar? Bang sudah melakukan hujatan lebih awal. Penghujatan ini. Penghujatan ini. Ingat ya, saudara, ingat ya. Kolose 2:9, sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Ya, jangan bawa sakar begitu, nggak bagus. Abang yang melakukan, Saya semua orang kan mendengar saya di dalam merespon. komen ini. Dengarkan Abang dulu, pemakan babi, dengarkan. Saya merespon pertanyaanmu. Kamu katakan tadi dirimu kaget kan karena adanya perintah turji man tasya'u minhunna. Kan kamu kaget. Kan kamu kaget katanya kenapa ada perintah menggauli? Yang digauli istrinya kok. Bagaimana dengan kitab yang kamu pegang? Ku bilang di situ ada perintah. Aku tidak melarang anak-anakmu perempuan untuk bersundal. Aku tidak melarang menantu-menantumu untuk mencabul. Itu apa itu? Marilah kita menikmati sampai pagi asrama. Karena suamiku dalam perjalanan. Mau perang bulu dia. Sampai pagi perang bulu. Dalil dalam kitabmu kau itu sangat kritis dalam bertanya Islam. Kau lupa. Oh, di dalam kitabmu itu bertaburan sperma di mana-mana. Dikasih kesempatan bertanya 1000 pertanyaan, bukannya dimanfaatkan, malah menghujat. Ku tampar juga pakai sendal jepit nanti mulut kau itu ya. Coba berani nggak kau pasang badan 1000 pertanyaan? Saya yang bertanya tentang biol, berani nggak? Bang Suma berani 1000 pertanyaan Anda tanya tentang Islam. Halo, Kau naik di sini saya tanya, satu pertanyaan saja ku buat kau mencret kelereng. Halo. Halo semua. Halo. Dasar bahlul, penyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja. Zuma, kenapa lama sekali kau naikkan saya? Apa siapa kau? Kau siapa rupanya? Penyembah makhluk kuburan juga? Jalan lurus dong, bukan tunjukkan jalan yang lurus. Oke, jalan lurus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus? Menyembah juru selamat. Nenekmu kiper. Di mana jalan lurusnya menyembah Yesus? Mana dalilnya? Apa itu sembah? Mana dalilnya? Mana dalilnya Apa itu menyembah sembah? Yesus itu adalah ajaran? Coba. Apa itu sembah? Pakai dupa-dupa. Alah, mulai konyol. Makanya jangan Kristen. Kau Kristen itu jadi gila. Ngerti nggak? Kau saja Kau sembah, kau tidak tahu apa. Kau ditanya jalan lurus itu menyembah sembah Yesus saja, atau kau merasulkan tidak tahu Yesus? apa. Coba.
Dasar. Makanya jangan Kristen. Agamamu itu mengajarkan kau jadi gila. Kau mengatakan jalan lurus. Emangnya jalan lurus itu menyembah Yesus? Di mana kau dapat dalil? Jalan lurus adalah menyembah Yesus. Jalan lurus itu merasulkan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itu jalan lurus. Sembah itu apa? Sembah itu apa? Sembah itu apa? Sembah itu apa? Orang gila. Sembah pun masih kau pertanyakan. Udah kau ke bawah, kau di bawah. Dongok kau memang dongok. Memang sudah takdirmu jadi orang bodoh. Sudah takdirmu itu. Dari nenek moyangmu sudah dituliskan itu di pantai laut selatan. Kamu jadi bodoh 7 turunan. Nah, siapa suruh kau makan babi? Bodoh lah kau. Mau diskusi kok sangi orang-orang otak separuh. Coba siapa di antara Kristen yang sedikit berakal? Ayo hadapi saya. Jangan orang berotak sempak semua yang naik. Yang agak-agak waras sedikit, yang menguasai Bible. Jalan lurus nyembah Yesus. Mana ada jalan lurus nyembah Yesus? Jalan lurus itu mengakui Yesus diutus Tuhan pencipta langit dan bumi hanya untuk kaumnya Bani Israel. Itu jalan lurus. Kalian ini bukan Bani Israel. Ngaku-ngaku Yesus diutus untuk kalian. Prat. Jalan lurus itu percaya Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Kalian kan cuma Bani kampret. Bani upil kalian itu. Ngapain kalian mengaku Yesus diutus kalian? Jalan lurus. Jalan lurus itu jangan makan babi. Jalan lurus itu menyembah hanya satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Jalan lurus itu Yahudi ibadah hari Sabtu, Islam ibadah hari Minggu. Itu jalan lurus. Nah, perintah ibadah Minggu mana? Jalan apa itu? Jalan apa itu? Kalau ibadah Minggu? Jalan geriting. Kalian ini udah tua, bau tanah, masih juga bodoh, bahlul. Dasar. Berbaris kalian, biar ku tatar kalian supaya bisa kalian waras. Ayo, naik ke sini. Bodoh. Panas di bawah, panas Bang Juma, panas. Berbaris. Ini sandal jepit kudu siapkan. Cepat. Jalan lurus nyembah Yesus. Matamu suwe. Jalan lurus itu mengikuti instruksi Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ada serigala gurunda di bawah saya. Serigala ompong. Ayo, izin host yang di bawah yang nulis Bang Juma is the best di kick aja host di bawah tuh yang nulis Bang Juma is the best. Tolong host di kick host. Ayo jangan takut. Memang gaya saya begini. Gaya saya kalau saya lagi pengkaderan memang begini gaya saya. Ya, siapa yang telat maju di depan. Kau kenapa telat? Ini bang, tapi senior minta kita bawa cacing tanah. Mana cacing tanahnya? Ini bang. Ini kenapa cuma 1 ekor? Sulit bang, jijik juga. Nah, ini cacing tanahnya jenis kelaminnya apa? Jantan atau betina? Lah, emang gimana caranya membedakan bang? Caranya kalau kamu mendapatkan cacing tanah yang jantan itu berarti di toilet perempuan. Kalau kau temukan cacing tanahnya di toilet laki-laki, berarti cacing tanahnya itu adalah berjenis kelamin betina. Paham? Oh gitu ya. Iya, udah pulang. Kau pusat dulu. Bodoh kali kau jadi orang. Membedakan cacing jantan atau betina nggak bisa. Akhirnya dia bilang apa? Oh, dapat ilmu juga saya. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau kamu membedakan antara semut yang jenis kelaminnya jantan atau betina, yang menggigit perempuan itu jantan pasti. Begitu juga nyamuk. Jadi tidak usah marah kalau kau digigit nyamuk. Di bagian sensitif berarti nyamuknya itu nyamuk betina. Santai aja.
Jadi nggak usah takut kalau Bang Suma agak tegas kayak gitu, nggak usah takut. Santai aja, relax. Ayo saudara, siapa nih? Halo, halo, halo. Iya, halo. Siapa ini? Ustadz Yahya. Wah, Iya, keren kali. iya. Kan Abang semua udah mengakui Yesus kan diutus untuk manusia. Kok Untuk Bani Israel. Hei, untuk Bani Israel. Kau itu belum apa-apa baru angkat bicara udah salah. Yesus diutus untuk Bani Israel. Bukan untuk semua umat manusia. Ya iya dong. Kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya, ngerti kata hanya enggak? Hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Di situ ada dua hal yang kemudian tidak bisa kalian ikut campur di situ. Pertama, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Satu, domba ini keturunan Yakub, bukan di luar Yakub. Yang disebut domba di atas muka bumi ini hanya keturunan Yakub yang sesat dari Bani Israel. Nah, dari keturunan Yakub lagi. Berarti kalian tidak masuk ke situ. Berat. Jangan kau bilang diutus untuk manusia. Wah, artinya kau ingin mau menyelipkan dirimu masuk sebagai serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham? Kalau kau mengaku Bani Israel, berarti kau adalah serigala yang menggunakan bulu domba. Lanjut. Nah, iya Bang Suma, tetapi di dalam kitab terdahulu mengatakan bahwa oleh karena Bani Israel itu bangsa-bangsa akan mengenal terang itu lewat dia. Jadi gimana coba? Ya jelas, memang betul itu. Nah sekarang makanya umat Islam itu rukun imannya, rukun Islamnya itu terpaut dengan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Ahlal Kitab, ya Ahlal Kitab itu. Kenapa? Karena Tuhan sebelum menyatakan diri kepada bangsa Arab, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan terlebih dahulu memilih Bani Israel. Tapi tidak pernah memilih Bani Kampret yang datang-datang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lantas sok tahu, sok pintar, sok merasa dirinya lebih paten daripada umat Islam. Kalian itu bukan Bani Israel. Kalian itu penumpang gelap yang hanya mengambil remah-remah yang jatuh dari meja Yahudi. Apa itu? Terjemahan kitabnya orang Yahudi. Paham? Kalian bukan pemilik kitab. Kalian bukan ahli kitab. Kalian bukan orang Yahudi. Bukan kalian itu. Kalian itu bukan ahli kitab. Bahlul kitab mungkin. Kan tadi Abang Juma udah mengakui, kata saya tadi bahwa oleh karena bangsa Israel, bangsa lain menjadi terang. Bangsa lain menjadi terang itu, dengar. Bangsa lain menjadi terang itu karena apa? Karena mengikuti utusan para nabi, utusan Tuhan yang dikhususkan kemudian untuk seluruh umat manusia. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jadi kata Al-Quran, sebelum Islam diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus, terlebih dahulu kemudian Allah mengutus 12 raja-raja yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Nah, setelah kemudian itu berlalu, lalu kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad inilah kemudian seluruh bangsa-bangsa diberkati di atas muka bumi ini. Apa pondasi takarannya? Coba Anda lihat di Kejadian 12 nomor 6. Coba Anda lihat di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, apakah Kristen ini memberkati Abraham? Itu dulu. Apakah Kristen memberkati Abraham? Ya, jadi gini Bang Zuma, kami orang Karesteng, ya, kami itu Kejadian 12 nomor 3. berkaitan. Apakah orang Kristen memberkati Abraham?
Kan aku tadi udah bilang Bang Suma, kami percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak tanya itu. Kalau kamu percaya kepada Tuhannya Abraham, kau tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Justru karena kamu tidak percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kaulah jadi Kristen. Kalau kamu percaya, mustahil kau jadi Kristen. Kenapa orang Yahudi itu tidak jadi Kristen? Karena orang Yahudi percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana mungkin Anda dikatakan percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, sementara Anda menuhankan makhluk yang keluar dari kuburan? Dengarkan itu baik-baik. Pertanyaan saya kembalikan. Apakah Anda memberkati Abraham? Nah, iya. Apa buktinya? Apa buktinya Anda memberkati Abraham? Iya, jadi Apa? gini. Apa buktinya? Buktinya kami mengikuti dia. Apa? Ya, Abraham diperintahkan satu Tuhan. Anda berapa Tuhan? Kan tadi aku bilang, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjanjikan Siapa? Mesias. Siapa Kami namanya? menjanjikan Tuhan Abraham, Nabi Ishak dari dan Yakub. Arab. Siapa namanya? Ya, Yahweh. Dia menjanjikan. Yahweh, Mesias. bukan Yesus. Ya, Yesus itu. Nah, itulah kau berarti kau tidak memberkati Abraham. Berarti kau benci kepada Abraham. Karena Abraham menjanjikan kepada keturunannya hanya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Bukan yang lain. Kau menyembah kepada makhluk yang merangkak dari kuburan. Mana bisa? Berarti kamu tidak memberkati Abraham. Dan di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan Kristen itu adalah ajaran yang mengutuk kepada Abraham. Dan olehmu, oleh keturunanmu, dunia ini mendapatkan berkat. Nah, kalau Indonesia lah dulu, jangan dunia terlalu besar. Indonesia penuh dengan orang Kristen. Apakah Indonesia akan diberkati Tuhan? Indonesia di mana-mana akan penuh dengan simbol kutuk, yaitu salib. Betul? Betul? Di setiap lorong, di setiap jalan akan ada lambang salib. Sana sini salib, sana sini salib, di mana-mana salib. Salib itu menurut Tuhan lambang kutuk, simbol kutuk, hukuman kutuk, atau pemberkatan. Salib itu. Kalau Kristen memenuhi Indonesia, maka lambang salib memenuhi Indonesia. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Jawab. Iya, jadi di dalam. Ini selalu nggak nyambung. Iya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Kan aku mau jelasin ya. Kalau menurut sejarah atau di dalam Bible, salib itu adalah lambang kutuk. Nah, kalau Indonesia penuh Kristen yang di lehernya tergantung salib, maka Indonesia penuh dengan lambang. Iya, lambang tapi bukan lambang kutuk itu selamanya, tapi dia menjadi berkat. Jangan ketawa. Yang menjadi masalah di sini. Apa yang jadi masalah di sini apa? Apa yang ingin kamu rubah? Kamu tidak bisa merubah salib itu menjadi berkat, nggak bisa. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, berarti dia udah mengakui ya. Dia udah mengakui bahwa salib itu adalah lambang kutuk yang dari Elohim. Kau mengakui, kau nggak bisa. Pintar. Kemudian gini Bang Suma ya. Pintar. Tunggu dulu. Jangan kau pakai cara-cara setan. Tunggu dulu. Ketika Anda mengatakan saya membenarkan bahwa salib itu adalah lambang kutuk dari Elohim, berarti Anda sudah mengakui bahwa simbol kutuk yang menjadi simbol keselamatan bagi Kristen justru itu adalah simbol kutuk bagi Tuhan. Betul? Simbol kutuk bagi Tuhan. Emangnya Tuhan mengutuk? Kan aku tadi bilang Ulangan 21 nomor 2223. Kalau ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya. Dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk oleh
oleh Tuhan. Berarti Yesus Oleh yang Tuhan. mati di atas tiang salib yang kau sembah itu dikutuk oleh. Ya, iya memang itu kehendak Allah jadi dikutuk oleh Allah. Berarti Benar nggak? Yesus itu dikutuk oleh. Dikutuk oleh Allah. Mati Oke, karena- baik. Itu Berarti kehendak Allah. berarti Itu kehendak Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh. Karena aku tadi bilang itu kehendak Allah enggak? Iya, saya tanya. Oh, Berarti dia udah Yesus ini, mengakui ya. berarti Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Karena aku tadi bilang. Akui saja bahwa Tuhannya Kristen yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Ya Yesus itu memang utus dan mati itu memang atas kehendak Bapa. Ya, saya tidak tanya memang saya tanya Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Benar, Yesus mati itu atas kehendak Yahweh. Benar, kau juga. Berarti Tuhanmu ini adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Kau udah benar ya. Yesus itu diutus oleh Yahweh, maka dia mati oleh karena kehendak Yahweh. Kau udah mengakui itu. Jangan tanya Berarti itu lagi. Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul tidak? Ya iya kalau menurut aku bagus. betul, ya. Tetapi silakan. kau itu jangan mempersalahkan bahwa Yesus itu begini-begini di dalam. Di dalam kitabmu saja manusia bisa merujuk ke Eropa itu bisa merujuk kepada manusia. Kau mempersalahkan kau mempertuhankan diri. Enggak ada urusan. Kamu sudah mengakui Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Udah selesai. Apalagi? Iya, tapi kau mengakui dan dia teman-teman, dia mempersalahkan penyalipan itu adalah karya iblis. Tapi dia mengakui nggak jelas kau ini ya. Apa Saya ini? tanya kepada kau ya, dulu ya. Saya mengakui salah. Tuhanmu Dengar dulu, yang ya. bernama Yesus adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kamu nggak malu? Iya, tapi kau kan udah mengakui ya. Dengar Iya, dulu. saya mengakui Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kau nggak malu? Oke, berarti disalibkan itu karya siapa? Kau jujur dulu atas kehendak siapa? Kau Oke. jujur dulu. Saya akui bahwa Yesus yang kau salibkan itu ya, teman-teman, adalah ya. karya iblis. Nah, ini pasti Selain di YouTube karya juga, ya. iblis, dengar. Selain karya iblis, Tuhannya Yahudi ikut pula mengutuk Tuhan kau itu. Kena 2 kali. Paham? Oke, baik. Salib karya iblis dan yang mati di atas salib itu adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau. Iya, oke ya. Oke, Jadi, iya. teman-teman oten, dengar ya. Dia udah dengar. dia udah Iya, memang. akui tema bahwa Memang Yesus saya mati mengakui itu atas kehendak bahwa Yahweh, ya. salib Dengar, ya. itu adalah karya iblis. Sehingga Tuhannya Kristen yang mati dikutuk itu adalah Tuhan Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kamu nggak malu? Terus lalu kenapa kau bilang begitu Bang Sirma? Kau Apa mengakui itu? bahwa atas kehendak Yahweh, malah kau bilang kehendak iblis. Gimana kau nggak bisa megang kata-katamu ini? Gimana sih? Sudah berapa kali kuulang? Penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Orang yang disalib oleh iblis adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kan? Bukan kehendak Yahweh. Kau tadi mengatakan Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Dengarkan. Apabila engkau menghukum, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, bukan Tuhan yang menghukum, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim mampus. Orang yang kau salibkan itu adalah pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Berarti ketika orang-orang Yahudi dan dieksekusi oleh orang Roma, yang disalib ini adalah hadiah dari setan yang Tuhan mengutuk kepada dia. Paham sampai sini? Paham? Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu yang adalah hadiah setan untuk kamu. Paham sampai sini? Setan menghadiahkan sembahan kepadamu, di mana sembahanmu itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau.
Iya, iya, tapi Iya, abang udah iya. mengakui bahwa atas kehendak Yahweh ya, Yesus mati itu bukan kehendak. Cobalah kalau Kehendak orang Yahweh ya. kalau sudah penyembah setan begini, saya berulang kali mengatakan penyaliban itu keinginan setan untuk menghadiahkan kepada pengikutnya sembahan baru bernama Yesus. Dan sembahan baru yang bernama Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh sembahan lama, yaitu Tuhannya Yahudi. Mbak, enggak paham juga? Hah? Enggak ngerti juga? Masih pura-pura blaon? Masih pura-pura bego? Hah? Keinginan iblis menghadiahkan pengikutnya sembahan baru. Dan ternyata itu terkabul. Iblis berhasil menyalibkan oknum yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatasnamakan Yesus, dan kemudian pengikutnya disebut Oteng. Dan ternyata sabar. Dan ternyata Tuhannya Oteng ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Pura-pura bego lagi. Mau aku ulang lagi supaya otakmu yang bernanah itu bisa sehat. Hah? Tuhanmu itu hadiah setan yang diberikan kepada pengikutnya, yaitu Oten, di mana Tuhanmu ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22-23. Sembahanmu yang bernama Yesus Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang adalah merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Belum paham juga? Belum ngerti juga? Masih pura-pura bego? Mulut aja yang ngeper kayak ban dalam mobil truk? Otak nggak diisi ilmu? Nggak malu? Diulang-ulang? Mau diulang lagi? Bangga dengan Tuhanmu yang merek kayak gitu? Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk, yang dipersembahkan iblis untukmu, yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu, yang adalah hadiah dari iblis untukmu. Mau kuulang lagi, Tuhan yang kau sembah adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Mau lagi aku ulang, sampai kau mencret, sampainya kamu muntah dedak. Hah? Mau kuulang lagi, yang kau sembah bernama Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21, 22, 23. Dan itu adalah hadiah dari setan. Mau pulang lagi? Woi, penyembah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, mau kuulang lagi? Gak ada malu kau? Iya, kita gantian, Bang. Ya sudah, coba kau bantai itu. Gini ya, sebenarnya kalau menurut saya atau di dalam iman kami, dengar Bang Suma, yang kami pegang, yang kami imani adalah siapa yang dijanjikan Yahweh itu, yang diikuti maka terselamatlah dia. Itu saja yang ada di otak kami. Coba kau tunjukkan di mana Yahweh menjanjikan Nabi Muhammad, Nabi dari Arab. Ceder kau di situ. Nggak boleh. ada, maka di situ sesat kau. Boleh. Kami berpatokan Allah yang benar Boleh. menjanjikan siapa gitu. Oke. Oke, bro. Oke, kita baca. Kitab Yesaya 29. Kita baca ya. Baca, lanjut kau. Baca aja. Oke, saya bacakan samamu. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Saya tanya samamu, kitab apa yang tidak bisa dibaca? Dan di mana itu terjadi? Ada kitab diberikan dan orang itu berkata, aku tidak bisa membaca. Silakan. Di dalam kitab apa Abang Juma mengatakan itu. Mulai ngaco. Mulai mabok. Ngaco ih. Mabok kau. Kau kan minta dalil. Sekarang coba siapa yang menerima sebuah kitab di mana kitab itu tidak bisa dibaca oleh penerimanya dengan mengatakan aku tidak bisa membaca. Paulus bisa, Lukas bisa, Markus bisa, Yohanes bisa, Petrus bisa, Lukas bisa. Nah, mana kitab itu yang tidak bisa dibaca? Mana?
Iya, makanya abang Iya cuma apa? abang Iya abang apa? cuma mau tahu itu di mana, kitab itu di mana, kan saya tidak tahu tentang itu kan. Iya, Kenapa makanya kau kan bertanya, satu-satunya keadaan yang dialami oleh situasi yang diceritakan dalam kitab Yesaya itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ayo. Ya, jadi Abang Juma, kau itu ya, kamu itu menekan bahwa kau percaya Tuhan orang Israel, sedangkan tidak ada kaitan dengan Tuhan orang Yahudi seperti kami. Kau dengar itu? Justru kamu mengatakan kau ada hubungannya dengan Tuhannya Yahudi gitu maksudnya? Ya, iya, kami percaya Oke, Tuhan yang baik, itu. baik, Tuhan baik, itu yang janjikan Mesias itu. baik. Tolong kamu kasih satu data di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang orang Kristen. Silakan, saya tunggu. Baik. Silakan. Yang dikatakan bahwa kitab Yahudi itu yang diimani kami itu adalah perjanjian lama. Saya tidak tanya itu, Sinole. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, coba kau terangkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen. Ayo. Ayo. Gini, ini aku jawab ya. Silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Di mana Tuhan? Tapi jawabannya yang tidak bagus, kampret. Pertanyaanku memang bagus. Tanpa kau bilang memang itu betul. Cuman jawabanmu yang tidak bagus. Ya, di dalam kitab orang Yahudi, mana Kristen dibahas di situ? Sekarang itu adalah ya. Mana? Kitab orang Yahudi yang mereka imani sampai sekarang itu adalah perjanjian baru yang perjanjian lama, yaitu kejadian keluaran itu. Yang saya minta apa? Dengar Tuhannya dulu. Yahudi. Woi, dengar dulu, woi. Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen itu di mana? Nanti saya akan tunjukkan kepadamu Tuhannya Yahudi sibuk membahas tentang Islam. Ayo. Iya, makanya dia Bang Suma ya. Silakan. Di dalam kitab orang Yahudi ya, itu nubuatan tentang Mesias itu datang, ajarannya yang kami ikuti, maka berkaitanlah dengan Saya ulang pertanyaan saya, dengarkan Sinole. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi membahas tentang Kristen? Ya, ada nubuatan Mana? tentang kedatangan Tuhan yang kami Saya percaya tidak Yesus tanya itu Tuhanmu ada. yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya berbicara tentang Kristen. Mana? Bang Juma, Bang Juma ini nggak bisa dengar penjelasan saya. Kan udah aku bilang pertanyaanku memang bagus, tanpa kau sanjung pun memang bagus. Jawabanmu itu yang kayak dedak campur nasi basi. Yang saya tanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang karisteng? Mana? Kalau saya kasih data, Tuhannya Yahudi membahas tentang Islam. Satu, nih contoh. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku, tentang apa yang aku ceritakan, aku rancang tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, Islam, damai sejahtera. Ada. Sekarang mana coba. Mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang karisteng? Mana? Iya, ya. Kristen itu percaya kepada siapa? Saya tanya dulu kau. Saya tidak tanya Kristen itu apa, yang saya tanya di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang karisteng? Ya iya, Mana? Tuhan Yahudi membahas tentang Yesus yang kami percaya. Saya tidak tanya membahas tentang Yesus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya karisteng. Sebagaimana Tuhannya Yahudi membahas Islam. Saya minta kau jelaskan kepada saya Tuhannya Yahudi membahas karisteng. Di mana? Oke Bang Juma, gini aja ya, karena Bang Juma tidak mengakui itu, oke ya. Apa kita ini? tunjukkan aja ya bahwa Bang Juma percaya Tuhan orang Israel, apa saya percaya Tuhan orang Israel. Astagfirullahaladzim. Bang Juma tunjukkan, saya tunjukkan. Bahlul, pemakan kutu. Yang kutanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas karisteng? Oke, orang Oke, Kristen lagi. percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang diutus Di oleh mana Yahweh. Tuhannya Yahudi membahas karisteng? Kuclo. Tuhan Yahudi, dengar Bang Suma, kalau itu tidak ada karena Kristen itu. Akui dong. Iya, kita jujur-jujuran. Gitu saudaraku, gitu.
Begitu dong. Begitu Baik, harus ya, Anda bisa saya jujur ngomong lagi. bahwa Tuhannya Yahudi tidak memiliki rancangan tentang Kristen, tapi Tuhannya Yahudi memiliki rancangan tentang Islam. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam damai sejahtera. Bang Suma, jangan begitu Bang Suma. Saya di sini ketawa lucu Bang ya. Kayak Bang Suma saya tunjukkan ayat bahwa Tuhanmu itu beda sama Tuhan Israel. Saya tidak mau tanya itu, Tuhanmu juga itu kan beda nyata. Tuhanmu adalah Tuhan yang dikutuk, Tuhannya Yahudi. Jangan kau gali kuburmu lagi kembali. Bang Tuhannya Zuma, Yahudi, hei, Tuhannya Yahudi tidak berkelamin. Tuhanmu Aku sekarang Bang berkelamin. Zuma ini. Gila orang ini, Ya, gila, sebenarnya gila, Bang gila, Zuma gila. itu Ada jujur nggak kepada Kristen lain? Ada nggak umatmu. penyembah makhluk kuburan yang lain? Turunkan aja ini manusia kucluk. Sekali, jujurlah kepada umatmu. Bersyukur-syukur saya mau bicarai kau. Kau itu orang tak ada ilmu sama sekali. Habis waktu saya. Kampret. Makanya kurangi makan babi kau. Otakmu sudah kayak otak babi itu. Tak berfungsi lagi otakmu, nggak ada malumu. Kalau aku jadi kau iakan sendiri Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Mau kau bawa kemana harga diriku ini? Menuhankan kepada Tuhan yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Rendah kali statusmu. Ya. Sulit teman-teman, sulit. Karena kalian itu jadi oten bukan karena proses belajar, cuma karena keturunan aja yang kau itu. Beda dengan kami, dari kecil kami Islam dari lahir, tapi dari kecil kami ditanamkan untuk mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Al-Quran. Berbeda dengan kalian. Saatnya Anda siuman, sadar. Kenapa Islam ini kok benar terus, menang terus kalau diskusi? Ya karena di belakang kami adalah pencipta langit dan bumi. Yang kami bawa adalah kalimat-kalimat pencipta langit dan bumi. Sementara kalian mempertahankan karangan-karangan orang. Bagaimana bisa kalian menang? Susah itu, susah. Sekarang yang ada harusnya kalian tuh lembutkan hati kalian mendengar. Nah, demikian tadi kamu sih ini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ya ada seorang Kristen juga yang datang yang pada akhirnya ya hanya begitu-begitu saja yang jadi olo-oloan ya, jadi ketawaan umat Islam. Kenapa? Ya mereka ini orang-orang tidak berilmu, orang-orang tidak tahu isi kitab, tapi sok-sokan ya mendebat umat Islam gitu. Jadi hanya modal berani, modal giroh saja yang pada akhirnya ya mempermalukan dirinya sendiri, ya hanya menampakkan kebodohan ketika mereka dihadapkan dengan isi-isi kitab mereka yang sesungguhnya peristiwa penyaliban itu ya itu atas dasar rencana Tuhan atau rencana iblis. Mereka dilema, mereka bingung mesti jawab apa, karena maju kena, mundur kena, yang pada akhirnya mereka pusing sendiri, malu sendiri, ya kan. Nah inilah keimanan buta, yang dimana sesungguhnya apa-apa yang mereka imani itu bukan datang dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, melainkan oleh akal-akalan mereka sendiri, yang dimana hari ini ketika dihadapkan dengan umat muslim dalam perdebatan lalu dipertanyakan keabsahan isi kitab mereka, yang pada akhirnya mereka pun bingung sendiri, tidak mampu menjawabnya, ya yang ada hanya ya musing-musing macam gangsing. Itu saja sih. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la sibi wal marati Salatullah Subhanallah